Di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 139 ada satu kisah di zaman baginda Nabi Muhammad SAW tentang orang yang tidak melaksanakan sholat semasa hidup. Ruya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jalasa yauman ma'a ashabihi. Diriwayatkan suatu hari baginda Nabi duduk bersama para sahabat. Nah, suatu hari baginda Nabi sedang duduk-duduk, lalu kemudian ja'a syabun minal Arab ala babil masjidi wa huwa yabki. Tiba-tiba datang seorang anak muda dari orang Arab kampung ke depan pintu masjid dalam keadaan menangis. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Limadza tabki?" Kenapa kamu menangis wahai anak muda? Anak muda tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, mata abi walam yakun li ghasilun wala kafanun." Bapak saya baru meninggal dunia ya Rasul, tapi saya tidak mempunyai kain kafan untuk membungkusnya dan tidak ada orang yang memandikan bapak saya. Lalu kemudian baginda Nabi mengutus Abu Bakar Siddiq wa Umar bin Khattab, dua sahabat Nabi ini, untuk mengurus jenazah si orang tua atau si bapak dari pemuda tadi. Ketika Abu Bakar Siddiq dan Umar sampai ke rumah si anak muda tadi, ternyata ketika mau dimandikan, tubuh dan juga rupa dari si bapak anak muda ini berubah menjadi khinziril aswad, babi yang berwarna hitam, Pak. Jadi bapaknya ini berubah menjadi babi yang berwarna hitam. Lalu kemudian karena memang babi itu najis, tidak berani menyentuh, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab balik menghadap Rasulullah dan menceritakan, "Ya Rasulullah, saya udah datang ke sana bersama Umar ingin memandikan, tapi ternyata jenazah si bapak tersebut berubah menjadi babi yang berwarna hitam." Lalu kemudian Rasulullah bersama para sahabat bergegas ke rumah anak muda tadi karena mendapat laporan bapaknya berubah menjadi babi yang berwarna hitam, Pak. Ketika beliau sampai di sana, ternyata memang benar si bapak tersebut berubah menjadi babi yang berwarna hitam. Lalu kemudian fada'a Rasulullah SAW ilallah, baginda Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikembalikan rupanya kepada bentuk manusia. Dan inilah berkah doa Rasulullah, pasti mustajab. Akhirnya kembalilah rupa daripada si bapak tersebut ila suratihil ula, kepada bentuk manusianya semula. Lalu kemudian dimandikan, kemudian disolatkan, dan ketika wa'aradu ad-dafna, ketika hendak dikuburkan, kembali lagi ini jenazah si bapak berubah menjadi babi yang berwarna hitam. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada anaknya, si anak muda tadi, "Ya syab, ayu amalin kana ya'malu abuka fid dunya?" Coba kasih tahu kepadaku, emang perbuatan apa yang dilakukan bapakmu semasa di dunia sehingga dua kali berubah menjadi babi yang berwarna hitam? Ini poinnya, Pak. Tolong didengarkan, Pak. Kata si anak muda tadi, yang paling ketara amalan yang dilakukan oleh bapakku, karena tarikan sholat. Ya Rasulullah, bapakku ini nggak pernah sholat. Bapakku ini semasa di dunia nggak mau sholat, diajak sholat embung. Bapaknya ini adalah orang yang senantiasa tidak mau sholat semasa di dunia. Lalu apa kata Rasulullah? "Ya ashabi, unzuru halaman tarokas salat." Wahai para sahabatku, perhatikan, lihatlah oleh kalian keadaan orang yang tidak mau sholat semasa di dunia. Allah rubah rupanya dari bentuk manusia yang fi ahsani taqwim menjadi rupa yang begitu hina, berupa babi yang berwarna hitam. Bagaimana nanti ketika di akhirat
dimasukkan ke neraka dalam merupa apa? Oleh karenanya pada jamaah yang dimuliakan Allah, nanti nyiriinnya gampang. Kalau orang yang kagak pernah sholat di akhirat itu mukanya diganti oleh Allah menjadi muka babi. Makanya jangan tinggal sholat. Karenanya di dalam Al-Quran termaktub ada satu ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengultimatum kita agar senantiasa jangan meninggalkan sholat. Apa kata Allah? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka ditanya, ma salakakum fi saqar? Tafsirannya, ay ma adkhalakum fi nari saqar. Apa yang membuat kalian masuk ke neraka saqar? Padahal kalian kan muslim, padahal dulu kalian mengaku beriman, harusnya tempat kalian di surga, tapi kenapa kalian masuk ke neraka? Jawaban mereka, qalu lam naku minal musallin, kami orang-orang yang tidak pernah sholat. Jadi ada satu neraka Pak yang dikhususkan untuk menyiksa orang yang tidak sholat, namanya neraka saqar Pak. Lalu masih banyak sekali hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran yang menerangkan tentang siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan juga makalah-makalah ulama, kisah-kisah umat-umat terdahulu. Di antaranya masih di dalam kitab Durratun Nasihin di halaman 139 sampai 140 ada satu kisah di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Mata rajulun fi zamani Abi Bakrin Siddiq. Ada seseorang meninggal di zaman Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini Pak sahabat Nabi yang paling utama. Sedikit sebelum saya ke sana saya jelaskan Abu Bakar Siddiq Pak. Kita ahli sunnah wal jamaah yang kalau tarawihnya 20 rakaat tuh nama Abu Bakar Siddiq pasti dibawa oleh Bilal. Benar begitu Pak ya? Al Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, begitu. Nah, Abu Bakar Siddiq ini sebegitu mulianya, sebegitu utamanya menjadi sahabat. Ada pertanyaan, ya Rasulullah, sifli hasanati Umar. Coba terangkan, jelaskan kepadaku kebagusan-kebagusan Sayyidina Umar. Kemudian dijawab, laukanal bahru midadan, andaikan laut ini menjadi tinta, wal asjaru aqlaman, dan pohon-pohon yang ada di seluruh dunia ini menjadi penaknya, lanafidat, akan habis qabla an tanfadha hasanatu Umar, sebelum habis kebaikan Umar tertulis. Itu saking banyaknya kebaikan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu Umar. Lalu bagaimana Abu Bakar Siddiq? Sibli an hasanati Abu Bakar Siddiq. Kemudian terangkan kepadaku seberapa bagusnya Abu Bakar Siddiq, seberapa hebatnya Abu Bakar Siddiq. Apa kata Rasulullah? Umaru hasanatun min hasanati Abu Bakrin Siddiq. Umar itu hanya satu dari sekian banyak kebaikan Abu Bakar Siddiq. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya kebaikan Abu Bakar Siddiq berkali-kali lipat daripada kebaikan Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab saja laut bila mana dikeringkan menjadi tinta, pohon dijadikan pulpen untuk menulis kebaikan Umar, tidak akan sanggup. Keburu habis tintanya, Umar kebaikannya masih banyak. Bagaimana Abu Bakar Siddiq? Lalu kemudian Abu Bakar Siddiq dan para sahabat ingin menyolati jenazah tersebut. Ketika hendak disolati, fa'idzan al-kafanu yataharraku, tiba-tiba kain kafan si jenazah ini bergerak. Lalu setelah dibuka ternyata hayyatun, ada ular mutawwiqatun fi unuqihi, yang melilit leher si jenazah, takulu lahmahu wa tamussu dammahu, yang memakan daging si jenazah tersebut dan menghisap darahnya. Mau dibunuh dah tuh ceritanya, mau dimatiin tuh ular Pak. Tapi ketika wa'aradu al-qatla, para sahabat ingin membunuh ular tersebut, yang dengan bahasa Arab yang fasih mengatakan, lima taqtulunani, kenapa kau mau membunuhku, walaysa li dzambun, padahal aku tidak punya salah. Setelah para sahabat kaget karena ular bisa ngomong,
lalu kemudian mau dibunuh, dan kemudian mendengar ucapan ular tersebut bahwasanya dia tidak bersalah, lalu ditanya, kenapa kau gigit jenazah tersebut? Kemudian ular tersebut mengatakan, bisalah sati asya, 3 perkara yang membuat aku diutus oleh Allah untuk menyiksa mayit ini. Apa? Yang pertama, annahu sami'a al-adhana walam yaji. Ini orang semasa hidupnya ngedengar suara azan, hayya 'alas shalah, kedengaran. Ngedengar suara azan, ngan gak mau datang ke musola, gak mau datang ke masjid. Nah ini dia pertama, Pak. Yang kedua, wannahu lam yukhriz az-zakata, dia tidak mau mengeluarkan zakat padahal sudah wajib zakat baginya. Nah kita tahu dalam kitab fikih zakat terbagi 2. Ada zakat fitri, ada zakat mal. Zakat mal terbagi kepada banyak. Ada zakat thimar, buah-buahan, tijarah, perdagangan, zuru, tanduran, makanan pokok yang dimakan di daerah tertentu. Kalau di kita beras, Pak, gabah, padi, dan juga zakat zahab, fiddah, emas, perak, dan lain sebagainya. Ketika sudah wajib zakat, ini orang gak mau bayar zakat. 2. Dan ini yang ketiga, Pak nih. Ini yang ketiga yang kita saksikan sekarang sudah menjadi poin mayoritas. Apa? Wa annahu lam yasma qaulal ulama, ini orang semasa hidup enggak mau ngedengerin ucapan ulama. Nah memang yang dinamakan sholat aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'it wa arkanin makhsusatin. Ucapan-ucapan, gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang ditentukan di dalam kitab-kitab fikih, itu sholat. Jadi kalau hanya niat saja tapi tidak ruku, tidak baca Fatihah, tidak sujud, itu tidak dinamakan sholat. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, Allah berikan kita modal berupa akal. Akal ini dipakai mikir. Makanya sindiran Allah dalam Al-Quran banyak sekali ditutup dengan afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala ta'lamun. Yang itu semua orientasinya adalah akal. Karena kalau kebo mah tidak bisa mikir, makanya tidak wajib sholat, tidak wajib ibadah. Tapi kalau kita akan disiksa, kenapa? Karena Allah kasih kita modal, lalu modal tersebut kita sia-siakan, akhirnya tidak dapat untung yang harusnya kita mendapatkan keuntungan dukhulul jannah, masuk ke surga, sebagai na'iman lil muttaqin, kenikmatan bagi orang yang bertakwa, justru malah akan terjerumus masuk ke neraka yang adzaban lil kafirin walil munafikin, sebagai bentuk siksaan bagi orang kafir, bagi orang munafik. Karenanya selepas tahlilan ini kita jadikan, Pak, momentum untuk titik balik kita, isi majelis taklim. Itu saja sekelumit dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.